Halo semuanya. Jadi hari ini kami akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Oke, next. Sebelum kita memasuki pembahasan dalam sistem informasi akuntansi ini, saya akan memperkenalkan anggota saya. Jadi di sini ada pertama yaitu Angelin dengan NPM 2142021. Tristan saya sendiri dengan NPM 2142096 dan ada Selin Patricia Sinurat dengan NPM 2142103. Next. Oke, jadi dalam pembahasan sistem informasi akuntansi ini kami akan membahas dua topik penting, yaitu tentang pertama peran dan fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis, dan yang kedua adalah perbandingan antara aplikasi desktop dan cloud accounting. Oke, jadi next. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang peran dan fungsi serta perbandingan aplikasi desktop ini dan cloud accounting, tentunya kita harus tahu dong definisi dari informasi akuntansi ini. Jadi di definisi sistem informasi akuntansi ini adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem yang umumnya untuk melacak kegiatan tentang seputar akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi dan informasi. Dan ini merupakan sangat penting untuk perusahaan. Ada fungsinya. Fungsinya itu adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas, data dan transaksinya. Terus ada yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh sebuah perusahaan. Terus yang terakhir adalah melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasinya. Oke, jadi next akan dilanjutkan oleh teman saya, Selly. Oke, jadi selanjutnya itu manfaat SIA. Manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sharing knowledge. Next. Peran sistem informasi akuntansi dalam bisnis yaitu berguna untuk manajer, investor, instansi, kreditur, organisasi nirlaba, pengguna, atau user. Next. Oke, selanjutnya yaitu desktop software. Perangkat lunak yang dimana hanya dapat diakses oleh satu komputer yang lebih cenderung memiliki tampilan yang kompleks dibandingkan dengan perangkat lunak cloud. Dan biasanya hanya dibayar sekali saja untuk bisa mengakses fitur yang ada di aplikasi. Next. Contoh yang kami ambil untuk perangkat lunak desktop adalah MYOB, aplikasi akuntansi yang dapat digunakan oleh banyak jenis usaha dari kecil hingga besar, karena memiliki tampilan yang sederhana sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah mengoperasikannya. Next. Kelebihannya yaitu yang pertama, tidak memerlukan koneksi internet untuk menjalankan aplikasi. Yang kedua, menyimpan data secara lokal di komputer yang dapat menjaga kerahasiaan data. Dan yang ketiga, hanya dibayar sekali untuk mengakses semua fitur yang ada di aplikasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari desktop software ini. Yang pertama ini tentunya hanya dapat diakses di dalam satu komputer di mana aplikasi itu diunduh. Nah, lalu yang kedua itu ada user diberi tanggung jawab untuk memperbaharui aplikasi dan backup data secara berkala. Lalu yang ketiga itu ada susah dalam kolaborasi kerja karena sifatnya tanpa internet atau offline. Nah, lalu berikutnya ini ada core software
itu artinya sistem aplikasi cloud yang dapat diakses melalui web tanpa perlu diunduh. Nah, biasanya aplikasi yang berbasis cloud ini memiliki sistem pembayaran yang dibayar per bulan, per tahun, dan lainnya. Nah, kemudian contoh dari software ini ada Accurate Online. Ini adalah perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan akurat, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan neraca laba rugi dengan cepat. Nah, jadi untuk Accurate Online ini dapat kita akses di website accurate.id. Nah, lalu berikutnya akan membahas mengenai kelebihan dari cloud software. Yang pertama itu tentunya data tersimpan secara otomatis, jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja asalkan ada internet. Nah, lalu yang kedua itu dapat menyimpan data jauh lebih besar dibandingkan dari aplikasi desktop. Nah, yang ketiga itu dapat diakses oleh user atau pengguna yang lebih dari satu dan biasanya diakses di beberapa perangkat. Yang terakhir itu ada kekurangan dari cloud software. Yang pertama itu performa tergantung terhadap kekuatan jaringan internet. Nah, lalu ada kedua itu dapat saja terjadi masalah jaringan atau koneksi yang dapat menurunkan produktivitas. Lalu yang ketiga itu mudah diserang oleh peretas atau hacker, di mana adanya kejahatan internet lainnya. Nah, sekian atas penjelasan materi mengenai peran sistem informasi dalam bisnis dan perbandingan antara software dengan aplikasi desktop. Terima kasih semuanya.